fans Vivo sekarang udah kebagian kamera Zeiss. Ini Vivo ngamuk kah? Mau buktiin gak cuma flagship sama premiumnya aja nih yang bisa punya kamera bagus? Dan apakah sekedar gimmick aja si Zeiss ini di Vivo V40? Tapi kok gak cuma kamera aja nih yang di-upgrade nih? Apakah ini calon mid-range all-rounder terbaik di 2024? Jadi Vivo V40 ini baru aja rilis kembali setelah beberapa bulan pendahulunya rilis serta masuk HP yang gua rekomendasiin juga. Kali ini kayaknya Vivo nggak mau nanggung-nanggung ya. Yang kemarin udah bagus sekarang dibikin bagus lagi. Nih siap-siap nih tarik napas pelan-pelan biar nggak kena mental kalau lu denger upgrade-nya makin gokil ya. Dan nggak bisa gua jadiin satu semua upgrade-nya jadi hook di awal biar lu nempel nonton video kita. Karena banyak banget yang di-upgrade. Makanya lu tonton aja video ini sampai habis. Real Vivo nggak main-main upgrade dari V30 ke V40 ini. Real juga ini video nggak bakal sebentar ya. Tapi kita mulai dulu dari kameranya. First ever Zeiss di Vivo non Pro-nya nih. Kemarin kan cuma ada Vivo V30 Pro-nya ya yang pakai Zeiss. Dimulai dari skin tone wajah dulu nih ya. Menurut gue udah cukup oke buat kasih overall yang bagus di area yang cukup cahaya. Dari segi detail rambut gue yang jelas tiap helainya ya memang juga untuk pori-porinya pun agak diperhalus walaupun gue udah matiin fitur smoothing. Tapi ini masih cukup jadi foto yang ideal. Warna skin tone gue juga nggak shifting ke warna yang memutih juga. Ya cuma memang di mode portraitnya notes yang bisa gue ambil tuh ya muka gue ikut diperhalus ya walaupun lagi-lagi udah dimatiin fitur smoothing muka gue. Tapi secara overall gue dengan backgroundnya pun masih cukup kerasa natural, nggak kerasa objek yang terpisah dengan backgroundnya. By the way buat Vivo V40 ini punya setup kamera yang sama kayak V30 ya. Dua kamera belakang utama dan ultra wide serta kamera depan yang masih rata di 50 megapiksel semua. Tapi yang beda sekarang semuanya punya fitur Zeiss-nya. Terus juga aura light-nya tetap ada, cuma sekarang lebih kecil dari segi dimensi namun lebih terang. Ya at least walaupun berubah-ubah bentuknya tapi Vivo tetap konsisten lah sama fitur yang satu ini. Dan perbandingannya pun jelas ya antara lu gunain flash foto dengan aura ring light-nya Vivo. Mungkin yang biasa suka foto ya gunain lighting ya, tahu nih perbedaan foto antara gunain flash sama continuous lighting ya. Aura light Vivo ini jelas nggak buat background gelap ya dan bisa ngatur skin tone gua sesuai warna aura light yang kita setting. Sedangkan kalau flash ya pasti gunain tipe jepret cepat yang bisa ngorbanin background yang jadinya lebih gelap. Untuk hasil di malamnya pun ini masih oke ya untuk kualitas foto gue sendiri. Tinggal kalian sesuaiin aja sama kebutuhan saat moto. Nggak ada yang lebih bagus secara teknis antara kedua ini. Dan untuk hasil standarnya pun tetap Vivo kasih 3 pilihan profil warna dari tekstur, vivid dan juga natural. Nah natural ini yang punya embel Zeiss-nya. Hasilnya sih ya antara ketiga ini punya karakter detail objek dan dynamic range yang sama. Termasuk karakter yang udah bagus di harganya. Nggak ada yang jomplang atau bahkan over sharpening. Udah pas aja gitu settingannya, warnanya pun natural, nggak aneh. Ya sisanya tinggal bedain aja antara profilnya. Yang natural itu jelas gambar yang mendekati aslinya plus sentuhan Zeiss. Vivid itu ada tambahan sentuhan warna yang lebih saturated dan tekstur ini lebih penambahan kontras, ada vignette-nya sedikit dan warnanya dibikin lace saturate ya. Tentunya juga nggak ada mode foto AI karena gue bisa bilang profil Vivid ini cukup mirip cara kerjanya dengan mode AI. Yang adanya itu mode auto HDR aja yang hasilnya sih ya cuma dia aja sedikit aja dari dynamic range-nya yang kurang ya. Bahkan di dominannya foto-fotonya sih nggak ada yang diubah lagi karena dari dynamic range-nya udah cukup rapi. Terus karena ultra wide-nya juga udah kasih detail lebih oke karena ini udah di megapiksel yang lebih besar juga dan jelas hasil terlihat lebih jelas di objek-objek rasa tajam. Tipe karakter warna pun juga sama ya. Ya gue suka lah konsistensinya. Nah untuk di night mode-nya pun juga udah bagus banget walaupun memang sudah otomatis night mode ya. Jadi untuk hasilnya pun sangat bisa langsung kalian gunakan. Detailnya juga jelas, noise-nya juga nggak muncul yang aneh-aneh. Ini bisa lu manfaatin sih, malah tergolong sudah bagus. Dan untuk videonya juga sama, punya kapasitas rekam di 4K 30fps dan 1080p 60fps serta ada OIS juga yang ini udah standar yang baik juga buat kalian merekam. Untuk warnanya pun juga termasuk natural ya jadinya. Ya, ini adalah Vivo V40 luar biasa. Akhirnya kita berada di kebun lagi ya. Seperti untuk mengetes apakah mampu sekelas Vivo itu bantai-bantai angin yang ada di sini gitu. Karena ini danau banget bro, ya
Ya, tapi ini 4K 30 fps. Satu hal yang gue kasih lihat adalah dari layarnya ya. Ini bener-bener terang banget loh. Lu lihat gak sih mata gue sampai nyipit gini? Bukan karena gue Chinese, enggak. Tidak. Tapi karena terang banget gitu. Cuman layarnya di muka gue ini masih kelihatan. Yang ini bagus banget. Berarti ini bukan HP yang terlalu inilah standar lah. Ini bener-bener kualitas premium atau alias mirip-mirip flagship gitu. Terus gimana bang? Kalau suaranya di samping jalan, ayo kita ke samping jalan. Nah, yang harus lo tahu adalah sebenarnya yang menarik daripada Vivo V40 ini, kalau lo yang tahu nonton review kita atau nonton review lain tuh, Vivo X100 itu kan tidak punya autofocus di kamera depan ya. Ini punya, lihat. Tuh. Muka gue ngeblur kan? Nah, masih gini lagi kira. Jadi ini bisa banget buat lo bikin konten-konten gitu ya yang harus banget lihat muka lo alias kamera depan ya. Dan ini 4K 30 masih ya. Kalau Full HD 60 sih agak kuring. Cuma seenggaknya yang bisa gue komenin adalah ini di samping jalan, berarti bisa banget buat lu pakai di kerja-kerja di lapangan gitu. Aman, tidak ada kayak noise cancelling, audionya juga bagus, maksudnya dari mikrofon, dan dia juga punya fitur yang namanya kayak S100 juga. Mikrofonnya bisa milih gitu. Kalau lu punya eksternal, jadi kayak pakai TWS atau pakai mikrofon yang lain, lu bisa milih gitu. Ini ngomong ada beleknya sialan. Nah, Full HD 60 sekalian kita ngetes mikrofon yang lebih maksimalnya, jadinya kayak begini. Ini gue masih pakai Full HD 30 ya. Agak rame ya, sorry, sekalian ngetes kalau mikrofonnya. Nih, tapi yang gue suka adalah sebenarnya di kamera depan itu lu buat bokeh naturalnya lihat ya. Soalnya kalau lu fokus ke muka lu, daun di belakangnya bakal jadi blur gitu ya. Jadi nggak usah pakai fitur-fitur. Sebenarnya ada fitur sih movie load gitu 24 fps, cuman ya gue sih nggak begitu tertarik sih jujur aja ya. Beneran. Ini pakai steady face gitu, jadi dia lebih dekat mukanya dan dia lebih stabil. Dan gue lupa ngasih tahu. Nih, bisa di ke belakang ini nih. Tapi untuk audionya sih lu dengar sendiri ya. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Masih kepotong. Masih standar sih. Kenapa nggak Full HD 60 fps? Gue sih kurang suka karena hasilnya jadinya kayak begini. Nah, ini kira-kira Full HD 60 fps jadi gini tuh. Agak-agak ini ya, agak-agak getar-getaran jiwanya gitu. Cuma ya lumayan lah bisa buat story-story ya. Mikrofon ada 2 by the way. Kalau nggak percaya gue tes. Cek 1, 2, 3. Lagi. Cek 1, 2, 3. Nah gitu. Udah full perjalanan kita nge-vlog dengan Vivo V40 ya, luar biasa. Gue suka sih autofocus ya sih, itu keren aja. Gue norak banget ya. Yaudahlah, mending balik aja ke studio. Let's go. Jadi jelas ya, udah ada upgrade dari kameranya, ditambah Zeiss-nya, jadi kelihatan lebih mahal lah hasil fotonya. Cuma nggak sampai itu aja, Vivo implementasiin juga fitur AI untuk di bagian fotonya. Ada 2, AI Erase sama AI Photo Enhance. Yang satu bisa hilangin objek dari hasil foto lu, yang satunya lagi bisa enhance foto lu kalau lu ambil gambar itu agak ngeblur. Anyway, jangan sampai kelewat juga ya, untuk Zeiss ini pun juga udah punya multifocal portrait ya. Jadi ada 3 jarak fokus dari 24mm, 35mm, dan 50mm. Yang semakin asik buat lu coba foto-foto lagi. Dan lanjut nih, apalagi nih kira-kira upgrade-nya? Ya, kalau desain ya nggak banyak yang berubah. Masih curve sampingnya dan atas bawahnya itu flat. Masih pakai back cover kaca juga. Paling yang jelas berubah ini yaitu di kamera bump-nya jadi membulat. Terus untuk dimensi sedikit menebal di beberapa koma mili juga. Dan untuk bobotnya sendiri pun naik sedikit beberapa gram juga jadi 190 gram. Dan tenang, ini ada alasannya. Namun buat IP ratingnya ini berubah nih. Sekarang nggak cuma IP68 aja, tapi udah IP69 juga. Ya emang aneh sih, harusnya kalau udah IP69 nggak perlu jelasin lagi kalau dia udah IP68. Karena ya udah termasuk kan. Yang kalau lu belum tahu juga, IP68 itu 8-nya bisa dicelup air ke 1 meteran, dalam air 1 meter selama 30 menit. Nah, IP69, 9-nya itu bisa disemprot air bertekanan dan juga suhu yang ekstrim. Ini nih, kalau diguyur air panas harusnya sih nggak masalah, tapi jangan coba di rumah. Setidaknya ini udah jaminan aja
aja lah. Durabilitasnya juga udah oke. Dari struktur HP-nya juga di-upgrade dan udah dites ketahanannya juga, yang sekali lagi nggak perlu gue jelasin diapain aja dan gue demoin pula. Itu jaminan aja kalau HP-nya ini udah tekbal. Udah, gak usah lu mancing-mancing ya. Jangan minta banding-banding nih handphone. Jangan. Dan akhirnya juga V-Series punya speaker stereo ya. Pakai pamerin fitur ya lagi di webnya. Maaf ya nih Vivo ya. Ini nih harusnya jangan dipamerin. Emang udah harus ada gitu dari kapan tahu. Satunya di grill bawah dan satunya itu di earpiece, dan suaranya juga udah cukup oke lah dan nggak mono lagi. Yang penting kan udah dual stereo speaker nih. Sekarang layarnya ada peningkatan juga walaupun masih mirip. Dari 6,78 inch AMOLED display, 1,5K resolusinya dan 120 Hz punya. Yang sekarang punya brightness-nya sekarang peak-nya itu naik di 4500 nits. Ya lagi-lagi walaupun marketing aja dan footnote-nya pun dijelasin bakal aktif di bawah 100.000 lux ya, atau di bawah matahari yang cukup intens, setidaknya kita tes dia itu maksimal 1000 lux buat max brightness dalam ruangan dan 2300 lux ya max-nya itu dia HDR mode ya. Jadi di bawah matahari pun masih aman buat lo gunain handphonenya. Dan tentunya gua suka Vivo V40 ini masih kasih pilihan resolusi, jadi lo bisa pilih antara Full HD atau 1,5K untuk di kebutuhan user-usernya. Ya ini secara layar udah bagus sih, nggak ada komplain, apalagi di Vivo V30-nya pun kemarin gue nggak punya komplain. Jadi ya udahlah, pakai aja buat macam-macam aktivitas. Kalau dapur pacunya sayangnya dia masih sama ya, Snapdragon 7 Gen 3, namun pilihan RAM-nya sekarang dasar itu udah naik, langsung dikasih 12 GB. Gede nih buat di pengguna jangka panjang, awet, dan juga storage-nya pun sekarang udah ada pilihan 256 GB, dan termasuk juga storage besarnya kalau lo butuh lebih banyak ada di pilihan 512 GB nya. Dan ngebawa Vivo Phone Touch OS 14 juga basis Android 14 yang secara bloatware juga masih manageable ya, nggak ngeganggu penggunaan sehari-hari, dan untuk iklannya pun juga sudah sangat minim pula. Dan fitur-fitur V40-nya pun masih lebih banyak ke animasi transisi di bagian dynamic effect-nya, sama untuk update software pun di 3 tahun dan security patch-nya di 4 tahun. Sekarang udah makin lama nih, menarik ya. Serta performance sendiri nggak jauh dari generasi sebelumnya yang punya skor AnTuTu V10 di 810 ribuan, Geekbench single 110-an, dan multinya itu di 3100-an. Ya 3D Mark IV Live itu di 5500-an, sama slingshotnya itu di 8700-an. Stabilitasnya pun juga tetap sama di atas 90% saat throttling testnya, dan juga wildlife stress testnya ini tetap di 99%. Ini bagus sih. Apa yang udah bagus di Vivo V30 kemarin gak usah diapa-apain lagi. Jadi gak ada kerasa downgrade atau anomali dari segi performance-nya. V40 ini masih punya ada vapor chamber pula buat ngejaga thermal managementnya. Ya ini soal performance kayaknya ya tinggal kopas aja lah, nggak perlu diimprove selagi masih oke gitu. Di testing gamenya pun dengan kondisi testing seperti biasa bisa dapat hasil seperti ini juga. Dari game Genshin Impact di settingan medium 60 fps dapat rata-rata di 46 fps, dan permainan selama 23 menit makan 8%, dan suhunya itu tertinggi cuma di 40 derajat Celcius. Nah, main pakai settingan yang paling masuk akal sekalian tes suhunya juga, ternyata buat penyebaran suhunya ini bagus. Buat yang nggak tahu, penyebaran suhu yang bagus ya harus seperti ini. Biasanya bagus buat ketahanan HP di jangka panjang. Gampangnya suhunya tuh nggak terpusat di satu titik doang. Dan masih soal suhu juga, ini main Genshin experience sih ya lumayan lah, bisa aman dan jarang drop atau nge-lag. Dan yang bikin gua masih heran, gimana caranya buat Vivo secara keseluruhan ini main game di handphone tipis kok bisa suhunya masih anget-anget aja. Bukan mau belain atau gimana, tapi emang secara faktanya dari segi sebelumnya aja, maksudnya seri sebelumnya aja tipis tapi suhunya bisa kejaga tanpa mengorbankan potensi dari SoC sendiri. Gak agresif nih limitnya, keren lah. Lanjut ke mobile analog ya, dari Mobile Legends di settingan Ultra Super 90 fps dapat rata-rata di 87 fps, dan permainan selama 47 menit makan 8%. Dan suhu tertingginya itu cuma di 37 derajat Celcius. Nah, buat Mobile Legends masih sama juga experience-nya, masih kencang, masih adem. Padahal gue juga udah main di rata kanan. Buat yang nggak tahu ya, beberapa HP Cina, terutama HP yang jual desain seperti ini, selain gampang panas, tapi gampang juga kena limitasi buat jaga suhunya. Jadi ini adalah hal yang bagus dan gua suka itu. Gimana caranya gitu ya, Vivo bisa kasih tipis tapi adem tapi kenceng juga ya. Nah bingung kan lo? Sama, gue juga bingung. Nah langsung ke game selanjutnya, itu game HOK juga ya. Di settingan Ultra Max 120 fps dapat rata-rata fps nya di 82, dan permainan selama 55 menit makan 12%, dan suhu tertinggi cuma di 36 derajat Celcius. Nah buat HOK baru nih agak aneh, bukan hal yang jelek karena suhunya masih
masih adem, FPS-nya pun masih stabil juga. Tapi anehnya kok bisa dari 120 tiba-tiba turun ke 90 FPS aja. Ini nggak tahu limit dari mananya, karena suhunya pun juga masih aman-aman aja. Tiba-tiba ya seperti itu aja, turun ke 90 FPS. Dan nggak cuma FPS dari gamenya aja, sampai refresh rate hertz-nya pun dari 120 turun ke 90 ya. Emang agak aneh sih, ini ada apakah ini bug kah? Atau emang Hawkeye ini belum akrab sama Vivo? Ya tapi ya udahlah ya, setidaknya lancar gitu. Kalau di game PUBG di settingan HDR Extreme dapat rata-rata di 57 FPS dan permainan selama 31 menit makan 8% dan suhunya tertinggi cuma di 40 derajat Celcius. Tembak-tembakan di Vivo juga masih sama aja, kurang lebih kayak di Vivo V30. Dan sebelum ada yang marah-marah, bang kok mainnya di HDR Extreme bangnya? Ya sekalian ke tes panasnya aja, bakal panas atau tidak. Dan ternyata ya stabil-stabil aja, dan lu bisa ekspektasi kalau main di settingan bawahnya bakalan kayak gimana. Fitur gamenya juga masih ada juga, kecuali fitur game frame rate generation ya, kayaknya emang itu khusus flagship aja. Buat speakernya ya walaupun udah stereo, tapi kekurangannya adalah dari sisi kiri dan kanannya itu kurang seimbang nih powernya. Gua nggak tahu ya apakah ini ganggu buat banyak orang nantinya, tapi yang gua rasain adalah tembakan kalau dari kiri kayak masih jauh gitu musuhnya, sementara yang kanan baru kerasa jarak tembakannya. Jadi agak belang nih sih ya. Aneh sih, tapi experience-nya sih overall udah oke lah. Udah oke-oke aja lah. Ya jadi secara overall ya buat main game, walaupun handphone ini bukan untuk itu, bukan untuk main game, ya masih oke lah. Konsol utamanya itu di segi suhunya sih, tipis tapi adem. Kayaknya Vivo tuh udah dapat racikan tepat aja gitu. Semenjak generasi sebelumnya pun sama seperti itu. Padahal kan yang bikin tipis itu karena dari teknologi baterainya, yaitu si Bluefold ya. Dimensi tipis tapi kapasitasnya bisa lebih besar. Cuma kenapa nggak ada ngaruhnya ke suhunya? Keren gitu. Dan baterainya juga ini yang jadi alasan kenapa V40 ini sedikit lebih tebal dan sedikit lebih berat dibanding V30-nya. Karena kapasitasnya itu udah naik sekarang di 5500 mAh. So ya ini kenapanya. Dan untuk kemampuan chargingnya pun ya masih di speed yang sama di 80 watt plus charge ya. Dan kelengkapan lainnya pun juga udah standar HP upper mid range ya, koneksi 5G, Wi-Fi, dan Bluetooth-nya juga udah versi yang terbaru. Ada NFC multifunction juga, fingerprint jelas on display, sensornya juga udah lengkap, ada gyro hardware-nya. Ya sebenarnya sih ini HP udah jelas penyempurnaan dari V30 ya. Yang masih kurang ada di sini, karena jelas sekali lagi fitur-fitur yang di-upgrade itu memang nggak major, lebih dioptimalkan lagi. Tapi ada hampir di setiap segmentasi spesifikasinya, kecuali di SoC-nya yang karena memang di V30 itu udah bagus racikannya. Dan belum ada pula 7 Gen 4 ya. Jadi ya mungkin alasannya juga kenapa belum di-upgrade. Palingnya itu ya, bisa banget gitu speaker stereo jadi fitur gitu. Itu kan udah wajib ya Vivo, jangan dihilangin gitu. Malah harusnya dibagusin aja. Sama soal Zeiss yang masuk ke lini non pro juga salah satu movement yang oke. Biar warga lebih cobain sensasi foto yang mahal. Ya memang soal fotografi di HP itu nggak sekedar ada Zeiss-nya aja, tapi ada ISP, sensor, itu pun pengaruh, skill pun juga pengaruh. Cuma setidaknya kalau satu faktornya udah lebih baik kan jadinya semakin bagus dong. Tuh foto-foto potret juga udah tinggal jepret aja. Plus juga fitur bokeh-bokehannya yang bisa lo cobain biar kerasa pakai lensa kamera beneran juga ada. Bahkan ya gue bukan real photographer ya, tapi setidaknya dengan adanya fitur-fitur ini gue bisa rasain hasil ala-ala pakai kamera beneran gitu. Ya emang agak lebay sih, tapi ya menarik gitu. Ya secara overall ini HP udah mantep lah. Gue nggak tahu harganya berapa saat ini di launch ya, pas nanti launch maksud gue. Cuma yang pasti kalau masih di range yang sama kayak kemarin, udah sih beli aja. Gak ada yang di downgrade, ini improve semua handphonenya, menarik banget. Tinggal gimana nih si Vivo V40-nya nanti, ataupun V40-nya nanti, V40 Pro-nya nanti, apakah bakal masuk atau tidak? Soalnya kabar di globalnya nih udah bagus juga nih. Bener-bener kan si Vivo ini tuh menarik lah tahun ini. Kalau menurut kalian gimana? Coba kasih aja komentarnya di bawah. Oke, mungkin aja itu pembahasan gue dari V40, gue mau V30. Ya terima kasih buat kalian yang udah nonton, like-nya video kalau kalian suka, subscribe juga channelnya Teh, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram. Kalau mau beli cek link deskripsi aja. Pokoknya lu apa-apa lihat deskripsi aja, jangan lupa ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.